karena mungkin perangkat-perangkatnya sore hari ini Gurunda bisa memberikan panduan-panduan tentang tadabbur tersebut. Baiklah, untuk tidak berpanjang kata, Gurunda sudah hadir di tengah kita. Kita segera serahkan kepada Gurunda untuk memulai kajian. Fatafadhal masykura, Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, sore hari ini sejenak kita dalami apa yang sudah dijelaskan di kitab At-Tibyan di adab hamalatul Quran tentang pentingnya tadabbur. Jadi kalau di At-Tibyan lebih kepada himbauan ya, ajakan ya. Maka bersyukur kepada Allah jika kita bisa melakukan kajian yang saya pikir nanti bisa 10 sesi ya. 10 sesi udah ya. Ya. Karena ini tema ini aja udah jarang ya. Iya. Kelompok pengajian At-Tibyan punya keinginan untuk lebih mendalami tadabbur ini karena kalau kita alhamdulillah sudah punya perhatian terhadap terhadap tilawah, terhadap tahfidz ya. Tidak terlepas karena kita sering omongin terus ya. Karena diomongin terus akhirnya kita menjadi lebih termotivasi untuk bab tilawah dan tahfidz ya. Walaupun belum semua kita raih, tapi dengan sering diomongin akhirnya kita ya sekian persen sudah punya kemampuan bab tilawah dan bab tahfidz. Jadi saya pikir kalau bisa 10 kali pertemuan ya, katakan di Ramadan ini mungkin kalau seperti yang disampaikan tadi 3 kali misalnya, syukur-syukur bisa 4 kali. Mungkin nanti di Syawal terus Dzulqa'dah bisa selesai 10, maka itu insya Allah akan lebih mendalam dan kita rasakan manfaatnya. Ya, walaupun ini hanya usulan, andai kata setuju Ustaz. Ya. Setuju saya. Kalau setuju, karena jarang-jarang tadabbur ini mendapat pendalaman yang signifikan. Bukan kalau ini bisa kita laksanakan, mungkin ini merupakan majelis ilmu yang pertama ya. Yang pertama yang mengajak kita semua untuk lebih dalam tadabbur ya. Sehingga insya Allah kita akan memiliki kemampuannya walaupun mungkin 25%-nya ataupun lebih dari itu insya Allah. Jadi perintah tadabbur di dalam Al-Quran semoga kita semua sudah paham, ada di surat An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an ya. Yaitu di ayat ke-82 ya, surat An-Nisa. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, surat 82 ya. Kemudian terdapat di surat Muhammad ya. Juga dengan ajakan yang sama ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya. Itu
surat Muhammad ya, ayat ke-24 ya. Muhammad 24, kemudian di surat Shad ya, di surat Shad dengan satu penjelasan tujuan ya, bahwa tujuan Al-Quran diturunkan harus untuk tadabbur ya. Itu di surat Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi liyatadhakkara ulul albab. Jadi bentuk perintahnya ada dua ya, di surat An-Nisa ya, dan di surat Muhammad ya. Bentuk perintahnya ya, bahasanya agak keras ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Jadi tidak dengan tadabburkanlah Al-Qur'an. Ya. Perintahnya, kalau ini perintahnya dengan istilahnya jangan sampai ya nggak kamu tadabburi Al-Qur'an. Ya. Tidakkah mereka ya mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Aslinya konteks-konteks sebelumnya adalah berbicara tentang orang-orang munafik. Ya. Istilahnya apa? Ya, orang-orang munafik saja disuruh tadabbur Quran. Ya. Apalagi kita-kita yang insya Allah aman dari ya, sifat-sifat kemunafikan itu. Ya. Orang beriman itu tidak ya, mentadabburi Al-Quran. Sehingga ya, ketika orang-orang munafik itu menolak untuk tadabbur Al-Quran, ya, maka Allah jelaskan tujuannya. Ya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu kalau nggak tadabbur Al-Quran, kamu tidak akan bisa merasakan kedahsyatan Al-Quran di dalam susunan-susunan isinya, ya, di dalam gaya-gaya bahasanya dan lain sebagainya. Sehingga kalau orang munafik tidak mau, ya wajar, namanya juga munafik. Ya. Nah, sementara kita yang insya Allah aman dari sifat kemunafikan, ya, maka seharusnya ayat ini harus lebih memberi atau terpahami sebuah ajakan yang sangat serius, ya. Atau kalau bahasa anak-anak itu ya ajakan yang ngegas gitu ya. Sehingga kalau ataupun kalau bahasa vulgarnya ya, awas ya kamu ya kalau nggak tadabbur Quran ya. Ya, tentu kita dibahasai begitu oleh Al-Quran, kalau nggak penasaran, ya, kalau nggak istilahnya apa, ada sesuatu yang nggak beres. Ya Allah udah ngajak seserius itu kok kamu nyantai aja, kok kamu nggak terpicu. Ini ngajaknya serius ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Apabila kamu ya terus tadabbur, ya, maka kamu akan merasakan Al-Quran itu memiliki
susunan-susunan gaya bahasa ataupun konten ataupun syariat-syariat yang betul-betul sinergi antara satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak kamu tadabburkan, ya, maka ya, kamu akan merasa Al-Quran ini menjadi nggak menarik, ya. Karena kamu bisa jadi merasakan ikhtilafan katsira, seakan-akan ayatnya bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Misalnya hari kiamat disebut di An-Nazi'at dengan at-Tammah, fa idza ja'atit Tammah. Ya. Di surat Abasa disebut fa idza ja'atis Sakhah. Ya. Apabila datang suatu peristiwa yang sangat spektakuler, itu Tammah. Ya. Fa idza ja'atis Sakhah, ya. Apabila datang sebuah kondisi dengan suara yang sangat keras, ya, sebagaimana diungkapkan juga di surat An-Nazi'at, ya, beda lagi, ya, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Ya. Ini kalau nggak ditadaburi kesannya gimana sih? Besar, koma, katanya suara, katanya lagi gempa. Ini yang disebut ikhtilaf, semacam ikhtilafan katsira. Ya. Tapi kalau kamu tadabburi, ya, maka kamu akan temukan penjelasan-penjelasan ini, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan satu perpaduan, ya, bahwa hari kiamat itu juga sebuah peristiwa yang besar, bahwa hari kiamat itu ada suara yang akan mematikan dan menghancurkan seluruh yang ada di alam semesta, bahwa hari kiamat itu juga akan ada gempa besarnya, ya, dan seterusnya. Wah, bahkan di surat-surat yang lain ada penjelasan yang lain, misalnya ada yaumal hasrah, ya. Maka itu aslinya detail-detail yang akan terjadi di hari kiamat, ya. Nah, itu pentingnya apa? Mentadabburi Al-Qur'an, ya. Sedangkan surat Shad menjelaskan tentang fungsi, ya. Kitabun anzal Quran yang kami turunkan, ya, kepadamu dengan penuh berkah ini supaya kamu tadabburi, ya. Ya. Baru ayat. Jadi di sini motivasi, ya. Di sini motivasi, ketika ada tadabbur, kamu akan merasakan keberkahan. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Memang kalau tilawah tahfidz saja nggak ada berkah, ada. Cuma berkahnya jadi nggak sepaket, ya. Jadi Allah ingin katakan keberkahan dari Al-Quran itu dari masing-masing, ya, masing-masing ta'amulnya, ya, masing-masing interaksinya, ya. Masih ingat bahwa interaksi dengan Al-Quran ada 7T, ya. Jadi ada tadabbur dari tilawah, tadabbur dari tahfidz, tadabbur dari tafsir, tadabbur dari, ya, dari tadabbur keberkahan, ya. Keberkahan dari tilawah, keberkahan dari tahfidz, keberkahan dari tafsir, keberkahan dari tadabbur, keberkahan dari tatbiq, pelaksanaan. Jadi per interaksinya itu semua ada keberkahannya masing-masing, ya. Sayang sekali jika kita tidak mendapatkan keberkahan Al-Quran, ya,
macam-macam kita bahas dari sesi ke sesi yang lain. Ya. Bahkan insya Allah kita akan coba ya bagaimana kita bisa tanpa belajar bahasa Arab, ya. Sebutlah gimana saya kan usia saya udah tua, udah saya punya ini, ya. Udahlah, ya harus seperti sebuah pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Ya. Ya. Memang kita nggak bisa bahasa Arab, tapi bagaimana? Tetap bisa tadabbur misalnya. Ya. Ya, ada aja jalan kalau kita mau. Ya. Asal fikrahnya dibangun dulu. Ya. Fikrahnya apa? Ya. Tidak mungkin kita ya beriman dengan Al-Quran, bahkan sudah mau tilawah, sebisa kita tilawah, sudah tahfidz sebisa kita tahfidz, tapi tadabbur nggak ada. Ya. Atau tadabbur belum sesuai dengan manhaj yang ada. Ya. Karena itu, ya semoga nanti Allah takdirkan kita bisa 10 kali pertemuan, walaupun ini minimalnya, ya. Tapi insya Allah, ya, dia kata bisa 10, insya Allah memberi satu bekalan yang cukup, insya Allah. Ya. Jadi fikrahnya kita harus bisa menerima mustahil. Ya, kita sudah beriman dengan Al-Quran, sudah mau melakukan usaha-usaha bersama Al-Quran, tapi kita tidak berpikir tentang tadabbur, tidak berusaha bagaimana tadabbur. Ya. Ya, jadi di Shad, ya, motivasinya kalau kamu ingin berkah Al-Quran, lakukan tadabbur. Ya. Waliyadzakara ulul albab. Kalau kamu ingin memiliki pola pikir yang berkembang terus, tadabburi Al-Quran. Ya. Bagaimana para sahabat dulu ulama, ya, apakah mereka sempat ke universitas? Juga. Apakah mereka bertemu dengan profesor-profesor? Enggak. Ya. Mereka hanya berusaha untuk ya, memahami Al-Quran dari pakar-pakarnya seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan dari Rasulullah, kemudian ditadabburkan, maka berkembanglah tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang dulunya hanyalah orang yang hidup dalam bahwa mereka orang-orang yang pakar dalam albab. Ya tentu bagi kita bukan berarti kita ingin menyamai mereka, tapi paling tidak jangan sampai Al-Quran ini tidak memberi inspirasi apa-apa kepada kita. Ya. Bacaan Qurannya udah rajin, bacaan haditsnya udah rajin, tapi karena nggak tadabbur, maka tidak menunjukkan orang yang memiliki wawasan yang terinspirasi oleh Al-Quran. Ya. Sungguh sangat disayangkan, ya. Karena itu kita lihat ayat ini, ya, di surat Shad ini, ya, ayatnya itu ada diapit oleh kisah-kisah para nabi. Ya. Jadi sebelumnya ada kisah Daud, sebelumnya ada kisah Nabi Sulaiman, ada kisah Nabi Ayub, ada kisah Nabi Ishaq, ya, ibadana, ada Ibrahim, Ishaq, wa Yaqub, ya, ada wal yasa'u dzil kifl kullu minal akhyar, ya. Di situ di sela-sela kisah ini semua, artinya kalau kamu mau tadabbur Al-Quran, kamu akan memiliki pola pikir yang berkembang sehingga kamu bisa mencontoh bagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman saat dulu dipercaya oleh Allah memegang kekuasaan. Ya. Ya, jadi ini menunjukkan siapa yang ingin berjuang dalam dunia politik aslinya nggak mungkin nggak dekat dengan Al-Quran. Karena kita lihat
Nabi Daud, Nabi Sulaiman sebagai tokoh politik dalam Al-Quran, ya, ayatnya diapit dengan ajakan tadabbur, ya, supaya apa? Supaya fitnah di balik politik itu tidak terlalu menelan korban yang sangat jahat bagi pelaku-pelakunya seperti yang sering terjadi. Ya. Insya Allah kalau bersama Al-Quran aman. Dan itu telah dicontohkan utamanya oleh Rasulullah, para sahabat. Ya. Dari kalangan tabi'innya yang di kelas penguasanya adalah khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sehingga ketika ditanya, ya, ini pertanyaan sudah menunjukkan sudah mulai terjadi penyusutan penguasa itu sudah tidak terlalu perhatian dengan Al-Quran. Sehingga ketika melihat ada penguasa yang begitu hebat, tapi bersama Al-Qurannya juga sangat baik, ya. Pertanyaan, ya, kok tumben sih ada khalifah, Anda ini tumben ada khalifah yang rajin sama Al-Quran, ngapain sih? Ya. Maka dia jawab, dia jelaskan, aku nggak mau gara-gara jabatan ini, aku kemudian jadi jauh dari Al-Quran. Ya. Jadi apa? Jadi maksudnya apa? Bagi saya Al-Quran itu menu hidup utama. Sehingga kalau saja kita punya cara pola pikir seperti ini, maka kita akan mengatakan tidak boleh ada agenda apapun yang menghalangi saya dari Al-Quran. Ya. Mau jabatan, mau usia, mau kesibukan, mau kehidupan rumah tangga, mau bisnis, mau apa, enggak boleh. Semuanya harus tunduk kepada Al-Quran. Ya. Kalau pikirannya seperti ini, maka enggak mungkin ada orang habisnya enggak punya waktu, habisnya sibuk, habisnya, enggak selesai. Ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz meletakkan Quran itu agenda nomor 1. Yang lain harus tunduk kepada Al-Quran. Ya. Saya akan skors sebuah rapat kalau saya memang merasa belum baca Al-Quran. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Maka ketika di dalam dirinya tersatukan semua fungsi pembelajaran atau pola interaksi dengan Al-Quran, tilawah, tahfidz, tafsir, dan tadabbur, ya, maka justru itu menjadi sumber inspirasi di dalam mengatur negara sehingga, ya, negaranya berada dalam kesejahteraan, kemajuan, ya, urusan semuanya beres, tidak terlepas dari barokah Al-Quran. Ya. Sehingga dikatakan dalam sejarah saat itu orang sudah mengira hari kiamat ini dekat hari kiamat. Kenapa? Karena susah nyari orang miskin. Ya. Semua orang sudah tercukupi oleh negara. Ya. Karena dikatakan nanti di akhir zaman seperti itu kata Rasulullah. Semua orang ketika hidup dalam rahmat Islam, ya, maka umat manusia akan hidup dalam kesejahteraan yang luar biasa. Nggak ada lagi yang dikeluhkan urusan materi. Ya. Baik, kemudian di surat Muhammad 24 juga mirip dengan surat An-Nisa, ya, yang konteksnya memang mengajak orang-orang munafik. Ya. Ya, dikatakan wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharul maghsyiyyi alaihim minal maut. Intinya orang-orang munafik itu kalau turun ayat, ya, yang isinya adalah
membawa sebuah tantangan yang berat. Sebentar lagi kalian harus siap berjuang, siap berjihad. Wah, itu pada ketakutan. Ya. Ini menunjukkan kondisi keimanan yang tidak baik. Ya. Ya, diajak untuk berjihad, diajak untuk berjuangkan agama Allah, kok malah ketakutan. Ya. Ya, nyaris kayak orang pingsan katanya. Yang duruna ilaika nadharal maghsyiyyi alaihi minal maut. Aula lahum, maka laknatlah bagi mereka. Maka solusinya apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Cobalah kamu renungi Al-Qur'an ini, ya, supaya kamu mendapat inspirasi, mendapat motivasi dan lain sebagainya, ya. Atau kalau enggak, jangan-jangan hatimu lagi terkunci. Am ala qulubin aqfaluha. Nah, siapa yang terkunci, artinya ya, memang andai kata tadabbur pun juga nggak akan menarik. Ya. Ya, jadi kalau ada ya mantan mahasiswa Universitas Islam ya di negeri ini ya, kemudian mengkaji-kaji Al-Quran, akhirnya kesimpulannya apa? Wah, kesimpulannya harus ada ini 300 ayat dihapus aja misalnya. Ya. Ini pasti ya dampak am ala qulubin aqfaluha. Dampak kondisi hati yang tidak diaktifkan ya, tidak kunjung tertarik. Apakah berarti kita semua, apakah kita saat ini berarti kita semua tidak mau tadabbur? Ya, insya Allah sudah tadabbur. Tapi kenapa harus dibahas seperti ini? Ya, dibahas seperti ini agar bisa menghasilkan tadabbur yang sifatnya mandiri. Ya. Kalau tadabbur yang jama'i, insya Allah sudah sering ya. Siapa yang selalu mengikuti kajian tafsir pasti itu ada tadabbur tapi jama'i. Ya. Ya. Jadi insya Allah kita tidak termasuk kecaman-kecaman ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Atau am 'ala qulubin aqfal. Nah, kalau tidak terbangun kemandirian, ya, maka nggak berkembang tadabburnya. Ya. Atau la samahallah, mungkin suatu saat acara pengajian ini, pengajian Al-Quran, kajian tafsir sudah nggak ada lagi, ya, maka nggak mungkin kita mengandalkan terus istilahnya ya udah kalau nggak ada pengajian tafsirnya ya udah saya nggak tadabbur ya. Karena itu kalau kita ikuti kajian-kajian tafsir maka bisa jadi ya satu ayat dibahas satu sesi ataupun cuma 2 atau 3 dan seterusnya ya. Kenapa bisa sepanjang itu? Karena memang dibahas dari segala sisinya. Dari segi tafsirnya, dari segi bahasanya, dari segi tadabburnya, ya, sehingga memiliki banyak pemahaman-pemahaman yang bisa dihasilkan. Ya. Itulah pertama yang kita pahami pentingnya tadabbur di dalam berinteraksi dengan Al-Quran seperti yang sering saya sampaikan ada 7T ya. Maka masing-masing ini harus membawa satu perhatian tersendiri ya. 7T ini bukan pilihan ya. Oh saya maunya tilawah aja, enggak. 7T ini harus satu paket utuh ya. Walaupun mungkin baru saya tafsir baru 5%-nya, baru 1%-nya enggak apa-apa. Yang penting Allah melihat, mengetahui apa yang ada dalam usaha-usaha diri kita, niat-niat kita, insya Allah ingin melakukan semua interaksi yang diperintahkan oleh
Allah dan Rasulnya. Ya. Baik, selanjutnya kita memahami apa yang dimaksud dengan tadabbur. Ya. Secara bahasa tadabbur itu dari 3 huruf dal, ba, ro. Ya. Ya, maka segala kata yang memiliki 3 huruf ini dal, ba, ro menunjukkan sesuatu yang di belakang atau tidak terlihat. Ya. Sesuatu yang di belakang. Maka ada istilah dubur. Ya. Nah, letaknya di belakang. Ya. Misalnya orang yang lari ke belakang, ya, disebut dengan fala tuwalluhumul adbar secara bahasa, ya. Secara bahasa, janganlah kamu kalau menghadapi orang kafir, kamu malah lari ke belakang, ya. Ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Anfal, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, jika kamu berhadapan dengan orang kafir yang sedang menyerang kamu, kamu jangan lari ke belakang, ya. Ngumpet misalnya, kabur misalnya, itu disebut dengan itu disebut dengan tawallil adbar, ya. Yang kenapa dipilih begitu? Enggak dipilih jangan kabur, fala tahrobu misalnya, ya. Supaya memberi makna jelek, ya. Ya kok seharusnya mau masuk surga, kok surga istilahnya dibelakangi, gitu, ya. Fala tuwalluhumul adbar, ya. Memang kata tadabbur ini sebuah istilah Qur'ani, ya. Bahasa Arab atau termasuk bangsa Arab saat itu tahunya tadabbur itu adalah ya, sesuatu yang ada di belakang, ya. Maka setelah datang Al-Qur'an digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pengertiannya adalah upaya memahami Al-Qur'an, ya, dengan pemahaman-pemahaman yang ada di belakang ayat itu sendiri, ya. Pemahaman yang tersirat, ya, di belakang setiap ayat itu, ya. Yang tidak terlihat dari konteksnya, ya. Misalnya tadi pagi kita belajar begini, ya, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, ya. Di hari kiamat hati-hati manusia semua ketakutan, ya. Mata-matanya siapa? Mata-matanya hati, ya, ya, dalam kondisi khusyuk, ya. Ya, memang hati punya mata. Maka kalau ditadabburi, hasilkan, ya, ini sebenarnya sebuah kiasan, ya, bahwa anggota badan manusia itu tergantung kondisi hatinya. Kalau kondisi hatinya baik, insya Allah matanya baik. Kondisi mungkin mulutnya juga baik, ya. Ya, bisa juga secara bahasa, ya, afwahuha, mulut hatinya. Emang hati punya mulut? Enggak. Ya, bahwa mulut itu baiknya tergantung hati. Penglihatan tergantung hati. Tangan baik dan tidaknya tergantung hati, ya. Nah, karena itu dalam hadis, ya, diperintahkan untuk memperbaiki hati, untuk menjaga hati, ya. Nah, itu contoh, ya, makna yang ada di balik ayat, ya. Makna yang tersirat, makna yang terimplisit istilahnya, ya. Ada eksplisit, ada implisit, ya.
Kalau dalam bahasa Arab ada mantuk, ada malhum. Ya. Mantuk yang terpahami dari ayat. Ya. Nah, itulah pengertian tadabbur. Ya, usaha memahami apa yang dikan oleh ayat itu, ya. Sehingga bisa jadi setiap orang punya cara atau menghasilkan sebuah inspirasi yang beda-beda. Ya. Ya. Misalnya sebuah ayat di At-Taubah di ayat 40-an Allah berbunyi gini, infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqala. Ya. Berangkatlah kamu di dalam perjuanganmu, di dalam menuju kegiatan-kegiatan ketaatanmu kepada Allah, ya. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya. Ya. Kalau melihat mantuknya di sini adalah berangkatlah kamu dengan ringan dan berat, berjuanglah kamu, berjihadlah kamu dengan hartamu, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, fi sabilillah. Ya. Maka apabila difahami tereksplisitnya, oh pokoknya ini urusan berjihad. Ya. Tapi dengan tadabbur, oh ini ya harus bisa difahami dalam semua kegiatan yang fisabilillah. Ya. Buktinya apa? Jihad pun kalau tidak fisabilillah hilang makna jihadnya. Ya. Seorang sahabat, masya Allah luar biasa berjihad, memegang pedangnya, membunuh ini, membunuh itu. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang ini bisa masuk surga dong? Enggak, masuk neraka dia. Ya Allah. Kenapa ya Rasulullah? Dia tidak fisabilillah. Ya. Dia cuma memanfaatkan ya perang ini hanya untuk melampiaskan dendamnya kepada musuh itu. Dia punya urusan pribadi dengan musuh itu. Sehingga mumpung ada perang nih, wah saya bisa. Jadi perang aja kalau tidak fisabilillah nggak berarti perang lagi. Ya. Maka ayat ini walaupun konteksnya tentang perang, ya, maka ketika ditadabburkan, ya berlaku pentingnya orang itu infiru, ya, infiru berangkat, ya. Berangkatlah kamu, ya, menuju semua kegiatan yang fisabilillah. Apakah ayat ini perintah berangkat nyari ilmu, karena nyari ilmu itu fisabilillah. Berangkatlah kamu berdakwah, karena berdakwah itu fisabilillah. Berangkatlah kamu mengunjungi orang tuamu, itu juga fisabilillah. Infiru fisabilillah. Ya. Berangkatlah kamu untuk silaturahim kepada saudara-saudaramu, itu masuk fisabilillah. Ya. Jadi kata fisabilillah hasilnya tidak hanya berjihad, semua kegiatan yang mengajakmu untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kamu sedang berjihad atau sedang melaksanakan kegiatan fisabilillah. Apakah kalau di ayat ini sifatnya lebih kepada angkat senjata? Bagaimana kalau nggak ada senjatanya? Apakah bisa disebut fisabilillah? Bisa fisabilillah. Nah, itulah contoh bagaimana kita mentadabburi Al-Quran supaya kita tidak terikat, ya, atau terkungkung oleh makna eksplisitnya, ya. Dan bisa jadi itu mengurung orang ke dalam sebuah pemahaman yang sempit, ya.
Ya, seperti orang yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memfungsikan Al-Qur'an sebagai hukum Allah, maka dia dalam keadaan kafir, ya. Kemudian dia katakan, "Oh, ini kan ngecam orang Yahudi, kita kan bukan orang Yahudi, jadi kita nggak termasuk ayat ini," istilahnya. Gitu ya. Ya. Ini juga salah satu korban, ya, tidak berusaha memahami Al-Quran dengan tadabbur, ya, maunya dengan konteksnya saja, dengan eksplisitnya saja. Ya. Kemudian juga khifafan, khifafan itu ringan. Ya. Siapa yang suka berangkatnya ringan? Ya. Ya. Anak muda biasanya, ya, tenaganya masih banyak, ya, badannya masih sehat, ya. Atau orang yang punya semangat lah, ya, orang yang punya semangat, khifafan, ya. Habis senang banget sama nyari ilmu, ya, semangat, karena semangat jadi khifafan, ringan, ya. Oh, lama-lama untuk belajar ilmu ini sudah pengajian ini usianya udah 5 tahun, ya. Ya. Gurunya itu aja, yang dibahas itu juga, ya. Males ya. Maka itu namanya thiqalah, ya. Nggak semangat lagi, bosen, ya, jenuh, ya, menuju ke tempat ngajinya itu macet lagi, ya, sehingga berat. Karena berat, maka Allah katakan harus tetap kamu lakukan, ya. Berangkatlah kamu untuk kegiatan fisabilillahmu, baik dalam keadaan ringan karena semangat atau dalam keadaan berat karena udah nggak semangat, ya, karena udah sering ngaji terus, udah 5 tahun ngaji, ya, masih ngaji terus, ya. Itulah pemahaman eksplisitnya begitu, ya. Maka di dalam kehidupan para sahabat ini, ya, dipahami lebih luas lagi, dan siapapun kita juga bisa memahami luas, ya. Misalnya apa? Infiru khifafan, berangkatlah kamu dalam sebuah kegiatan fisabilillah mumpung kamu masih muda, ya. Tenaganya banyak, nggak cepet capek, ya. Wathiqalan, ya, walaupun kamu sudah tua. Tadi cuma masalah semangat nggak semangat, ya. Kemudian ditadaburi dalam sejarahnya, ada yang mentadaburi karena khifafan itu karena usianya masih muda, ya. Thiqalan karena usianya udah tua, ya. Yang namanya udah tua, ya, capek lah, setelah pergi mungkin masuk angin lah, setelah pergilah harus. Kalau dikembangkan lagi bisa saja infiru khifafan, berangkatlah kamu kepada kegiatanmu yang fisabilillah dengan ringan. Kenapa ringan? Karena kamu udah punya semua daya dukungnya, ya. Ada mobilnya, ada sopirnya, ada uang bensinnya, ada gaji supirnya, semua ada. Pokoknya kalau ngaji itu tinggal masuk mobil nyampe, ya. Supirnya nungguin pulang, ya. Ya, tinggal masuk mobil nyampe rumah. Itu namanya khifafan. Khifafan karena daya dukungnya lengkap. Kalau daya dukung nggak lengkap, ya kamu harus juga berangkat juga thiqalan. Kalau mau berangkat itu, ya, ya katakan, ya, kalau dulu mau ke tempat angkotnya jalan dulu misalnya, ya. Jalan mungkin setengah jam angkot. Sampai di tempat angkotnya, ya, naik, nunggu penuh dulu baru jalan. Nunggunya bisa setengah jam, sejam. Saat jalan pun berhenti lagi, ya. Thiqalan, ya. Banyak kendalanya. Belum lagi karena tempatnya jauh, naiknya 3 kali.
thiqalan, harus berangkat juga. Oh, berarti ada perbedaan yang sangat jauh ya. Gimana supaya dalam kondisi thiqalan seseorang harus tetap siap berangkat? Oh, berarti harus tahu ya. Harus tahu motivasi berangkat untuk katakan berjuang di jalan Allah itu apa aja ya. Atau misalnya menghadiri sebuah majelis ilmu itu apa saja ya. Misalnya baca hadis bunyinya begini. Man salaka tariqan atau man kharaja talaban lil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Ya. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, ya, maka dia berada di dalam jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah sampai pulang lagi. Ya. Jadi karena harus naik angkot, harus nunggu angkotnya berhenti, naik sambung lagi kendaraan yang lain. Setelah turun dari kendaraan naik lagi, apakah naik ojek misalnya, ya. Atau kalau sekarang misalnya ya thiqalannya nunggu ojol misalnya, ya harus nunggu dulu ya. Udah nunggu ya, mungkin kemacetannya luar biasa, itu thiqalan. Sehingga ya mungkin ngajinya cuma sejam, tapi proses perjalanannya 3 jam. Ya. Bagi sebagian orang itu wah luar biasa beratnya. Ya. Sehingga walaupun berat, saya harus tetap berusaha melaksanakan. Itu namanya thiqalan. Ya. Walaupun thiqalan berangkat juga. Ya. Khifafan misalnya, wah dalam kondisi yang betul-betul sehat. Ini pengembangan tadabbur ya. Kondisi sudah sehat betul. Thiqalan misalnya dalam kondisi yang sudah agak capek, agak meriang ya. Sehingga ragu-ragu ini berangkat enggak. Ada perasaan kira-kira kalau saya berangkat ini nanti penyakitnya tambah parah enggak ya? Atau sebaliknya justru karena hadir jadi sembuh, bisa jadi seperti itu ya. Jadi karena kondisinya tidak fit, menjadi thiqalan, tapi tetap berangkat karena Allah katakan infiru khifafan wa thiqalan. Ya. Nah, karena itu dalam sebuah peristiwa jihad ya ada kakek-kakek yang jalannya susah ya. Jalannya susah ya. Ditegur ya. Wahai fulan, ngapain sih masih ikut jihad? Allah tuh udah memaklumi kamu di rumah saja. Iya, tapi bukankah Allah mengatakan infiru khifafau wa thiqala. Dia katakan tapi aku sudah dinasihati oleh Allah dengan ayat seperti ini. Maka yang menegurnya itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oh ya udahlah, memang sewajarnya. Padahal jalannya susah. Ya. Jadi gimana ini kok begini ya? Mau berjihad tapi kondisinya ada yang sudah tua renta, mau berjihad ada yang buta, ya. Berjihad ada yang cacat kakinya, ya. Gimana bisa menang? Ya. Maka ya, perlu ada tadabbur ayat-ayat jihad. Ya. Maka ayat jihad itu memang ada tema kemenangan. Ayat jihad itu memang ada tema memberantas kemungkaran, kekufuran dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebelum itu semua, tema jihad itu adalah tema beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika tema utamanya adalah jihad itu dalam rangka beribadah, maka ya dalam kondisi tertentu ya siapa aja diperbolehkan oleh Rasulullah ikut jihad. Ya. Demi jangan sampai ada peluang ibadah yang sangat besar tidak diikuti. Ya. Yang pernah haji ataupun umroh akan melihat tuh ya bagaimana tawaf itu ya. Tawaf itu aslinya kan butuh fisik yang kuat ya, karena muter-muter 7 kali, berdesakan ya.
Tapi kenyataannya bagaimana? Ya, ada yang jalannya ya selangkah, ya. Ada yang didorong kursi roda, ada yang dipikul, ya. Semuanya terlibat di situ. Ya. Ada yang untuk mencari ketenangan menjauh dari Ka'bah sehingga motornya jadi panjang sekali. Ya. Kenapa semuanya itu? Karena tidak terlepas semangat tawaf adalah semangat menghambakan diri, melaksanakan amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jihad di jalan Allah, ya, ketika terfahami khifafan wa thiqala, ya, maka dalam sejarahnya ya, banyak orang-orang yang tidak laik ikut jihad tapi diizinkan oleh Rasulullah atau oleh panglima para sahabat yang ada demi jangan sampai orang itu ketinggalan peluang ibadah ya, di balik jihad itu, karena kalau dia mendapatkan kematian di momen itu maka dia syahid, dan di balik syahid itu akan ada keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi beda dengan katakan tentara ya. Kalau mau ikut tentara kan wah segala mau lengkap semua, tingginya, kesehatannya, matanya semua, pokoknya harus ideal baru ikut, baru boleh tentara. Dalam Islam itu tetap ada namanya murtazak, dalam fikih namanya murtazak, ya, tentara yang memang sudah menjadi profesinya, ya, di profesi mau ada perang nggak ada perang dia digaji, mau bertugas nggak bertugas dia digaji. Ya. Tapi ada ghairu murtazak, ya, tentara yang sifatnya dadakan. Begitu ada perang di jalan Allah, ya, maka yang istilahnya yang selama ini bukan tentara, rakyat sipil istilahnya, semua ikut berperang, maka itu dibolehkan dalam Islam. Ya, tentu disinilah pentingnya semua orang beriman seharusnya harus bisa melaikan fisiknya. Kalau saja ada sebuah kegiatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini contoh ya, walaupun agak memanjang ini ya. Pertanyaannya adalah bagaimana agar hasil-hasil pemahaman-pemahaman terimplisit itu tidak ngaco, ya, tidak liar, ya. Maka itu kembali kepada pertama akidah, ya, kembali kepada akidah, ya. Karena itu penting, ya, di dalam berinteraksi dengan Al-Quran seseorang harus memodali dirinya dengan akidah, ya. Ini yang paling utama ya bagi siapa saja mau paham bahasa Arab nggak bahasa Arab, akidah, ya. Siapa yang akidahnya benar, ketika ada pemahaman-pemahaman yang ngaco dalam dirinya, nanti hatinya akan protes. Masa Islam begini? Ya. Seperti orang yang mengatakan misalnya ketika Allah menyuruh wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, ya. Semua sujud kecuali iblis nggak sujud, ya. Dia itu dianggap dianggap menolak karena sombong, wastakbar, maka dia kafir, ya. Maka dia menghasilkan tadabbur, kalau menurut saya ini yang benar justru iblis, ya. Dia itu menjadi orang yang tidak mau jadi paturut, namanya pak turut, ya. Pokoknya orang nyuruh apa aja, iya, orang nyuruh apa ya. Nah, ini namanya tadabbur ngaco sudah, ya. Ya. Nah, tidak mungkin tadabbur seperti ini, ya, seperti yang diungkapkan, ya.
sebetulnya iblis ini yang benar ini, dia berpikir dulu, memang siapa Adam? Justru ini menunjukkan apakah kecerdasan, apakah istilahnya kreatif gitu ya. Pikir dulu, kalau emang nggak tepat, apalagi pakai dihubung-hubungkan, kan Islam agama yang menghargai perbedaan katanya. Macam-macam lah ya, terjadi di kalangan orang-orang yang tersesat di dalam tadabbur ya. Maka nggak mungkin terjadi pemahaman ini kalau orang punya akidah begini ya. Segala yang dari Allah dan Rasul-Nya nggak ada lagi peluang ya. Segala syariat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya nggak ada lagi peluang. Nanti dulu saya pelajari dulu, benar nggak ini? Ya. Ketika itu dari Allah dan Rasul-Nya nggak ada lagi sami'na wa ata'na. Ya. Kalau kamu ingin tahu benar atau tidak nanti kerjain aja dulu. Akidahnya aslinya begitu ya. Jadi selama akidah kita baik, insya Allah tadabbur orang beriman itu akan selalu sesuai dengan pesan-pesan dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Kalau saja orang punya akidah ya, bahwa Allah itu Al-Hakim, Inna Rabbaka Hakimun Alim. Allah itu bijak ya. Nggak mungkin Allah salah main perintah ya. Gimana sih kok malaikat iblis suruh sujud? Kan malaikat sama iblis lebih senior, masa senior sujud kepada junior misalnya? Nggak mungkin seperti itu kalau orang punya akidah yang benar. Oleh karena itu penting ya, seorang terus memperbaiki, meluruskan, meningkatkan akidahnya. Ya. Maka doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, ya. Itu aslinya adalah apa istilahnya khususus sabab ya. Pemahaman kontekstualnya aslinya adalah ya Allah jagalah hati kami jangan sampai menyimpang sehingga salah memahami ayat. Itu aslinya ya. Walaupun berkembang karena tadabbur ya macam-macam ya. Misalnya ya Allah jangan sampai kami yang sudah solehah ini ya, nanti menjadi mantan solehah misalnya. Ya Allah jangan sampai kami yang sudah muslimah ini menjadi mantan muslimah. Ya Allah jangan sampai kami yang sudah berusaha untuk menjadi hambamu yang selalu birrul walidain, na'udzubillah setelah sekian tahun menjadi orang yang melawan ataupun tidak berbakti lagi kepada orang tua. Pemahaman umumnya begitu ya. Pemahaman khususnya adalah jangan sampai kita berada dalam kondisi ya gara-gara ayat Al-Qur'an jadi malah menyimpang ya. Seperti Khawarij misalnya ya. Di zaman Ali penyimpangannya justru karena tadabbur Al-Qur'an mereka yang salah. Ya. Dampak akidah yang salah ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga insyaallah Allah takdirkan kita 9 kali lagi ya. Sebagian di Ramadan, sebagian insyaallah di luar Ramadan insyaallah. Ya setelah Ramadan baik Syawal maupun Dzulqa'dah mungkin ya. Amin insyaallah. Baik ya. Gurunda, apakah ada tanya jawab Gurunda? Ya boleh sebentar. Silakan jemaah jika ada yang ingin bertanya untuk langsung menyampaikan. Sambil menunggu saya ingin bertanya bahwa tadabbur ini menjadikan sebuah kata
mempunyai makna yang lebih meluas Gurunda ya. Seperti tadi fisabilillah dengan berbagai macam maknanya, kemudian khifafan dan thiqolan, juga mungkin berangkat Gurunda. Saya ingin tanyakan konteks berangkat dalam kondisi sekarang ini kajian online gitu Gurunda. Tidak lagi naik angkot, tidak lagi naik kuda, tapi cukup menyalakan HP dan laptop. Apakah bisa gitu Gurunda gitu berangkat di Inviru gitu dalam tolabul ilmi? Iya, betul ini. Ya silakan ya. Ya. Pertama, memang kita nggak berangkat ya. Tapi yang membuat kita nggak berangkat apa? Ya, kita tahu dulu ya. Yang membuat kita nggak berangkatnya apa? Ya, kan bukannya kemauan kita, karena lagi ada kondisi yang kondisional, peristiwa yang kondisional, pandemi. Ya. Maka insya Allah tidak berangkatnya kita tidak mempengaruhi apa yang seharusnya. Ya. Bagaimana kalau kemudian keterusan ya, keterusan ya suatu saat Allah takdirkan udah betul-betul aman nggak ada pandemi ya. Bagaimana masih sementara kalau dengan Zoom ya kita bisa rutin misalnya ya. Maka ya harus tetap dikiati ya. Misalnya pertemuannya misalnya apakah setahun 3 kali misalnya, offline-nya 3 kali. Suatu saat kalau sudah aman semua, pertemuannya offline-nya 3 kali. Sisanya misalnya online misalnya ya, insya Allah ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan yang ada. Ya. Artinya jangan sampai ketika memang Allah sudah takdirkan kita bisa offline, tapi udah keenakan online, udah online teruslah. Ya. Maka kalau gara-gara dengan offline kemudian kita terhalangi oleh banyak ya, oleh banyak halangan misalnya kendala. Ya. Sementara kalau online bisa rutin misalnya, ya maka ya tetap ya walaupun dengan online tetap dianjurkan ya. Bahkan insya Allah tidak bertentangan kalau dengan online rutin, tapi kalau offline mungkin bisanya cuma sebulan sekali ya. Maka tidak ada salahnya ketika seorang memanfaatkan online dalam rangka supaya rutin, supaya ilmu yang didapat jauh lebih banyak. Terlebih proses mencari ilmu kita banyak keterbatasan ya. Misalnya satu orang guru harus melayani sekian banyak umat ya. Ya kalau offline semua ya, pasti terkendala. Dari seharusnya ya, proses pencarian ilmu itu aslinya per RT ya. Per RT ada alimnya, ada majelisnya, dan alimnya bisa memberi ilmu dalam segala bidangnya sehingga orang nggak perlu butuh ya harus pergi ke satu tempat misalnya ya. Kalau nggak bisa per RT per RW, kalau nggak bisa per RW per kelurahan. Dan ternyata jangankan berkelurahan ya, per provinsi aja susah zaman sekarang ya. Sehingga tidak mustahil online ini bisa menjadi solusi di kemudian hari ya, ketika memang bisa terbayar ya tingkat rutinnya, tingkat variasi pengetahuan yang bisa dipelajari dengan online ini ya. Sementara yang offline ya kalau memang termudahkan untuk offline, insya Allah kalau untuk tahsin misalnya, insya Allah gampang kok ya.
Ya, dari rumah saya paling cuma setengah jam sampai. Tapi yang terkait dengan berbagai macam bidang tentang Al-Quran, bidang ininya, maka itu tidak mustahil suatu saat online bisa menjadi solusi supaya masyarakat dengan cepat mengalami perubahan-perubahan di balik pemahaman Al-Quran. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi kalau masih ada. Ada pertanyaan di kolom chat Gurunda. Saya bacakan. Dari Bu Selita Zen, Ramadan Sahrul Quran dalam satu waktu di bulan Ramadan nanti kita tilawah. Manakah yang lebih utama, kita tilawah dengan banyak ayat namun tanpa tadabbur, atau tilawah beberapa ayat dengan tadabbur yang lama? Karena kecenderungan ketika tadabbur, maka akan ingin berlama-lama larut dalam nikmatnya hidangan yang disajikan, berat untuk melanjutkan ke ayat berikutnya. Kemudian berikutnya, ketika menghafal Quran, selalu dengan mencari tahu isi kandungan ayat surat tersebut, akhirnya saat tasmi' teringat dengan makna menyebabkan larut dalam tangisan. Bagaimanakah caranya agar bisa menata hati sehingga tidak terlalu larut dalam tangisan tersebut sehingga menyebabkan pelafasan ayat melenceng dari kaidah tajwid? Jazakallah. Allah, barakallahu fiik ya. Pertanyaannya menunjukkan Anda sudah mencoba sesungguhnya dengan semua bentuk ta'amul Al-Quran ya. Kembali kepada firman Allah di surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Berinteraksilah dengan Al-Quran sesuai dengan apa yang mudah bagimu ya. Ini juga dengan pemahaman tadabbur ya, pemahaman saya ini ya. Maksudnya kalau memang nikmatnya Ramadan itu maunya tilawah aja pokoknya deh. Pokoknya gimana 10 kali hatam, lakukan ya. Jangan sampai akhirnya kebingungan kemana-mana. Lagi tilawah ingin tadabbur. Lagi tadabbur ingin tilawah. Lagi tilawah ingin tahfidz. Akhirnya nggak ngapa-ngapain, cuma kepingin saja ya. Sudahlah, pilihlah kemudian fokus. Saya ingin Ramadan ini hanya tilawah, ya lakukan. Saya ingin Ramadan ini hanya untuk tafsir dan tadabbur, ya sudah lakukan. Ya, insya Allah semua memberi manfaat. Ya. Yang penting apa? Jangan titik. Ya. Yang penting jangan titik. Saat kita Ramadan maunya tilawah saja deh, hatam 10 kali, jangan titik. Ya. Artinya apa? Begitu Syawal kita harus merasa punya hutang. Ya. Saat Ramadan nyaris hafalan saya nggak nambah, nyaris saya nggak mengulang-ulang hafalan saya. Saatnya Syawal saya manfaatkan. Begitu. Ya. Memang aslinya siapa yang tadabbur Al-Quran dengan baik maka tidak akan pernah memahami ya Syawal itu bulan istirahat ya, bulan nyantai ya. Maka kita lihat jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang terjadinya imam Ramadan, imam Syawal. Yang menunjukkan apa? Imam Ramadan langsung berjihad atau Ramadan untuk mengisi buat bekal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa ini yang enggak dilakukan sama sekali di Ramadan? Murajaah ataupun tafsir, ya coba lebih banyak dilakukan di bulan Syawal. Tilawah mungkin cuma dikasih porsi secukupnya, yang lainnya lebih fokus kepada bentuk-bentuk ta'amul yang tidak banyak dilakukan di Ramadan. Memang bermanfaat nggak kalau begitu? Bermanfaat insya Allah ya. Karena sebuah ayat itu hanya akan
akrab dengan diri kita kalau di dalam diri kita ada proses pembacaan yang banyak. Ya. Ya. Mumpung Ramadan, bagi yang ingin menjadikan Ramadan bulan tilawah, itulah yang harus diniatkan, ya, supaya Al-Quran itu minimal aksiomatik bagi diri saya dalam lafaz-lafaznya, ya. Ketika ada ayat berbunyi misalnya wasubbullah adwan bighairi ilm, minimal dia bisa mengatakan begini, kayaknya saya akrab nih dengan ayat ini, gitu ya. Ya. Nah, nanti kalau dia baca-baca lagi, oh itu adanya di juz 7 ya. Kalau baca-baca lagi, oh itu adanya di Al-An'am ya. Nah, itu bukti menunjukkan seseorang itu punya keakraban terhadap, ya, ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tapi kalau orang itu jarang baca, ya, sekedar itu ayat Qurannya nggak tahu, ya. Apalagi bisa berkesan hanya sering baca saya ayat itu. Yang bisa ngomong begitu hanyalah orang yang banyak membaca Al-Quran dengan mengulang-ulang dan seterusnya. Baik, insya Allah sampai di sini kaji kita. Mohon ditutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان في طاعتك آمين ودوام الصحة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Gurunda. Ya, wa iyyakum wa iyyakum. Fadal kalau mau lihat Gurunda. Baik. Ya, amanillah, semoga sehat. Ustaz. Assalamualaikum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Gurunda ada keluar. Jamaah rahmatullah, demikianlah kajian kaidah tadabbur Quran, ya, sesi pertama. Sepertinya masih muqaddimah, ya, tentang apa tadi urgensi tadabbur dan kemudian pengertian tadabbur serta beberapa contoh-contoh yang dibahas cukup panjang lebar. Insya Allah kita akan bertemu lagi dan mengkaji tentang kaidah-kaidah tadabbur pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk sementara disampaikan bahwa tema kajian At-Tibyan dijeda dulu dengan tema kaidah tadabbur Quran, melihat urgensinya, ya, di bulan Ramadan ini mungkin kita agar bisa bertadabbur dengan lebih baik. Baik, ala kulli hal, jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum jami'an. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi keberkahan di bulan Sya'ban akhir dan menjelang bulan Ramadan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Wa iyyak.